السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masuk pada ayat yang ke-228. Masih pada tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalik in aradu islaha wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali 'alayhinna darajah wallahu 'azizun hakim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wanita-wanita yang dicerai, karena ayat sebelumnya berbicara tentang ila yang bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya sekian lama, maka diberi pilihan kalau sudah lebih dari 4 bulan, imma kamu perlakukan dia sebagai istri, wa imma kamu ceraikan. Maka berkait dengan itu kata Allah, dan wanita yang dicerai menunggu dengan diri-diri mereka thalathata quru. Wal mutallaqat yatarabbas menunggu, yang disebut dengan masa iddah, masa menunggu. Artinya tidak boleh setelah dicerai langsung menikah lagi dengan laki-laki lain, tidak bisa. Kalau laki-laki bisa, karena memang yang bermasalah adalah para wanita, dikhawatirkan di rahim-rahim mereka ada janin, maka akan tercampur nanti keturunannya dengan keturunan orang lain, sehingga ditunggu sampai salasata quru, sampai 3 quru. Al-qur'u memiliki 2 makna yang bertentangan. Kadang bermakna haid, kadang bermakna suci. Masa sucinya wanita disebut quru. Masa haidnya wanita bisa disebut quru. Disinilah letaknya
Mengapa para ulama berselisih, para fuqaha? Berarti salah satu quru 3 kali haid atau 3 kali bersih. Kita akan lihat nanti tafsirnya dari Syekh Sa'di rahimahullah. Kita terjemahkan dulu ayatnya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Para wanita yang dicerai hendaklah mereka menunggu 3 quru. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Dan mereka tidak boleh menutup-nutupi apa yang Allah ciptakan di rahim-rahim mereka. Karena pengen cepat nikah sama orang yang dia sukai, kemudian dia sembunyikan. Sudah 3 kali haid, 3 bulan lewat, selesai. Padahal dia sedang hamil. Ini namanya menutupi apa yang Allah ciptakan di perut mereka. Wala yahillu, kata Allah, tidak halal bagi mereka untuk menutup-nutupi apa yang Allah ciptakan di rahim-rahim mereka. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Kalau mereka memang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan disembunyikan, jujur. Kalau memang bersih, katakan sudah selesai masa iddah dan rahim saya bersih. Kalau ternyata dia hamil, katakan bahwa saya hamil. Masa iddahnya berbeda. Kalau dia hamil, masa iddahnya sampai lahir. Sampai lahir bayinya. Masih menunggu lagi sekian bulan lagi. Wa di masa-masa iddah, masa-masa menunggu, suaminya masih berhak untuk merujuknya kembali. Maka dikatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalik. Suami-suami mereka, ba'al, jamaknya bu'ul, maknanya adalah azwaj, suami-suami. Suami-suami mereka ahaqqu biraddihinna, lebih berhak untuk kembali kepadanya. Fi dhalik, di masa-masa tersebut. In aradu islaha, kalau mereka menginginkan islah, kalau mereka menginginkan perbaikan, maka sesungguhnya suami-suaminya lebih berhak untuk merujuknya kembali. Wasulhu khair, kata Allah. Wasulhu khair, dan damai kembali itu lebih baik. Walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka para wanita seperti yang atas mereka dengan baik. Kalau untuk mereka dengan lam, lahunna, maknanya hak. Kalau pakai ala, alaihinna, maknanya kewajiban. Lahunna mislul ladzi alaihinna, hak mereka sama dengan kewajiban mereka, artinya seimbang hak dan kewajibannya dengan baik. Hanya saja lirrijali alaihinna darajah, hanya saja laki-laki memiliki derajat di atas wanita. Laki-laki di atas wanita. Adapun hak dan kewajibannya seimbang. Lirrijali nasibun walin-nisa'i nasib. Laki-laki punya kebagian, perempuan punya bagian. Laki-laki dalam keadaan punya kewajiban, perempuan punya kewajiban. Laki-laki punya hak, perempuan juga punya hak. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Demikian terjemahan ayatnya. Sedangkan dalam syarahnya dikatakan, atau dalam tafsirnya dikatakan oleh Syekh Sa'di dalam Taisir Al-Karim Ar-Rahman, wal mutallaqatu ay an-nisa'u allati talaqahunna azwajuhunna. Wal mutallaqat adalah para wanita yang dicerai oleh suami-suaminya. Yatarabbasna bi anfusihinna, mereka menunggu, ayantadirna wa ya'tadidna muddatan, yakni menunggu masa iddah, menunggu sampai habis masa iddah. Yang tadirna menunggu, ya'tadidna beriddah.
beriddah. Ini menunggu masa iddah sampai selesai. Muddatan, beberapa saat. Kapan atau berapa lama? Salasata quru, 3 quru. Quru jam'u qur'in, bentuk jamak dari quru. Ay hayd atau athar. Bisa bermakna 3 kali haid, bisa bermakna 3 kali suci. Ala ikhtilafil ulama'i fil murad bidzalik. Yani sesuai dengan perselisihan para ulama dalam masalah itu. Ma'anna sahih anna al-qur' al-hayd. Walaupun sesungguhnya yang sahih kata beliau, kata Syekh Sa'di, bahwa al-qur' adalah al-hayd, haid. Wa li hadhihi al-iddah iddatu hikam. Masa iddah ini memiliki hikmah-hikmah. Tidak perlu kita baca perselisihan para ulama, karena memang perselisihannya sengit. Artinya masing-masing memiliki alasan, dalil yang dianggap dalil ila akhir. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan sepertinya wallahu alam dirajikan oleh beliau al-athhar, 3 kali suci. Tapi bagaimana menghitungnya? Ketika hari ini seorang wanita dicerai, maka begitu haid, itu haid yang pertama, haid lagi, haid yang kedua, haid lagi, haid yang ketiga, setelah itu bersih. Setelah itu selesai masa iddah. Yang beranggapan 3 kali haid. Tapi yang beranggapan 3 kali suci menyatakan tergantung. Bisa 3 kali haid, bisa 4 kali haid. Bagaimana? Kalau dia diceraikan hari ini, maka pertanyaannya adalah, apakah engkau yang dicerai dalam keadaan haid atau dalam keadaan bersih? Kalau dalam keadaan bersih, muncul pertanyaan kedua. Apakah di masa bersihmu ini kamu sudah jima dengan suamimu? Ada jima atau tidak ada? Kalau ada, tidak dihitung. Maka setelah haid baru dihitung 1 kali suci. Haid berikutnya 2 kali suci. Haid berikutnya 3 kali suci. Berapa haid berarti? 4 kali. Sahih? Oleh karena itulah menceraikan istri di masa suci sudah ada jima, namanya talak bid'i, talak bid'ah. Mengapa? Karena dia menyusahkan wanita. Lama jadinya masa iddahnya. Imma menunggu sampai haid kemudian bersih, baru saat itu diceraikan dalam keadaan jangan dijimai. Maka saat itu dihitung 1 kali suci. Haid sekali, berikutnya 2 kali suci. Haid sekali lagi, sudah 3 kali suci, selesai masa iddahnya. Mafhum? Karena kaitannya dengan masalah jima' dan masalah umur dari bentukan janin kalau memungkinkan di dalam rahim. Masih 3 bulan masih ada kemungkinan. 1 bulan masih ada kemungkinan, 2 bulan ada kemungkinan ila akhir. Maka kalau saat itu suci belum ada jima, maka dia sudah dihitung sucinya. Dan itu diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha ketika disampaikan apa betul demikian, kata Aisyah, sadaqtum, engkau benar. 3 kali quru. Hal tadruna mal aqra? Tahukah kalian apa itu quru? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, innamal aqra'u al-athhar. Yang namanya aqra, quru adalah tuhur, athhar. 3 kali suci. Makanya kita wallahu taala alam dalam masalah ini para ulama masih berikhtilaf. Qala, kembali kepada masalah. Walihadil iddah iddatu hikam. Iddah yang pertama maksudnya masa iddah. Iddatu hikam, iddat yang kedua ini maksudnya berbilang sekian banyak hikmah. Masa iddah ditentukan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki banyak hikmah.
Minha, di antaranya al-ilmu bi bara'atir rahim. Ilmu, pengetahuan tentang bersihnya rahim. Seorang wanita ketika dicerai, jangan buru-buru menikah. Tunggu dulu sampai 3 quru. Mengapa? Supaya terbukti bahwa rahimmu benar-benar bersih. Rahimmu benar-benar bersih. Tidak ada calon bayi, tidak ada calon janin, enggak ada sperma yang masih hidup di dalamnya. Baik. Idza takarrarat alaihinna salasata aqra. Kalau sudah lewat 3 kali suci atau 3 kali haid, maka sudah dianggap bersih, tidak ada kemungkinan lagi. Ulima annahu laisa fi rahimiha hamlun. Kalau sudah 3 kali haid sudah terbukti, atau 3 kali suci sudah terbukti bahwasanya rahimnya bersih, tidak ada janin, tidak hamil. Fala yufdi ila ikhtilatil ansab. Oleh karena itu tidak tercampur nasab-nasab. Adapun kalau cerai dari sana, kawin di sini, langsung besoknya atau seminggu berikutnya, ketika dia hamil, tidak jelas. Ada tanda tanya. Ini hamil karena suami yang baru atau suami yang kemarin? Tidak jelas. Maka tunggu masa iddah. Nasallallahu salam wal afiyah. Yang gila adalah Syiah Rafidhah. Di samping mereka membolehkan nikah mut'ah kapan saja, tidak mengenal iddah. Setelah itu, bahkan istrinya yang sah dengan pernikahan boleh mut'ah dengan laki-laki lain. Kita akan bertanya, kemudian anak yang lahir, anaknya siapa? Nasabnya kemana? Padahal masalah nasab sangat penting. Sampai-sampai dikatakan man nasaba ila ghairi abihi faqad kafar. Siapa yang menasabkan dirinya kepada bukan bapaknya, maka dia kafir. Berarti keras sekali masalah ini. Kalau tercampur seperti itu, ini yang jadi punya siapa? Turunan siapa? Anaknya siapa? Tercampur. Ini disebut dengan ikhtilat an-nasab. Walihada aujaba ta'ala alaihinnal ikhbar. Oleh karena itu diwajibkan oleh Allah bagi para wanita yang dicerai untuk menghabarkan dengan jujur. Kalau memang hamil, katakan hamil. Kalau memang tidak, katakan tidak. La yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Tidak halal bagi para wanita yang dicerai untuk menyembunyikan apa yang ada di rahimnya. Takut diambil sama bekas suaminya, ditutupi. Hamil, oh enggak, saya enggak hamil. Padahal 7 bulan berikutnya lahir, atau 8 bulan berikutnya lahir. Berarti ketika dicerai sudah 1 bulan hamil. Ada haram. Kitmanu dzalik, menyembunyikannya. Min hamlin aw haidin, apakah hamil atau haid? Tidak boleh disembunyikan. Lianna kitmanu dzalik yufdi ila mafasida katsirah. Karena menyembunyikan hal tersebut akan membawa kepada kerusakan-kerusakan yang banyak. Fakitmanul hamal mujibun an talhaqhu bighairi man huwa lahu. Seperti menyembunyikan kehamilan akan menyebabkan bayi itu akan dinasabkan kepada bukan bapaknya. Setelah itu dia menikah lagi. Sudah 3 bulan, selesai masa iddahnya, nikah. Padahal sudah 3 bulan hamil dia. Wahada haram. Menyebabkan bayi tadi akan dinasabkan kepada orang lain yang bukan bapaknya. Raghbatan fihi wasti'jalan linqida'il iddah. Biasanya para wanita menyembunyikan apa yang di dalam rahimnya karena raghbatan fihi, karena sayang sama bayinya. Kalau bilang hamil, nanti akan diambil sama suami saya atau bekas suami saya. Oh enggak hamil, mau dia pelihara sendiri buat dia sendiri.
Hada raghbah fi. Atau biasanya alasan kedua, isti'jalan linqida'il iddah, karena terburu-buru. Malas menunggu, kalau hamil harus menunggu 9 bulan atau 8 bulan paling tidak. Jauh sekali. Maka dia katakan tidak hamil, ayo kita nikah besok. Langsung nikah setelah 3 bulan. Padahal hamil. Limadha isti'jalan linqida'il iddah, karena ingin bersegera selesai iddahnya. Fa idza alhaqathu bighairi abihi, fa idza alhaqathu bighairi abihi, kalau dia dinisbatkan kepada yang bukan bapaknya, hasala min qat'ir rahimi wal irzi. Apa efeknya? Efek jeleknya sangat banyak. Pertama, akan terputus tali silaturahmi. Karena bapaknya tidak merasa punya anak. Karena dia berdusta, mengatakan saya tidak punya anak. Akhirnya dia tidak pernah berhubungan dengan anaknya, dan anaknya tidak pernah berhubungan dengan bapaknya. Enggak ada silaturahmi. Qata' silaturahmi. Hasala min qat'ir rahimi, itu yang pertama. Yang kedua, akan kacau hukum waris. Ketika dibagikan warisan bapaknya, anak tadi tidak dapat. Padahal harusnya dia berhak. Mengapa? Karena tidak diaku. Tidak jujur ketika itu. Maka keluarga tersebut mengira bahwa bapaknya tidak punya anak lagi selain yang ada. Padahal haram. Akhirnya hak dia dari warisan terputus. Juga sebaliknya, kalau anak itu yang ternyata meninggal dalam keadaan punya harta, bapaknya tidak dapat warisan. Karena tidak tahu. Karena diputus oleh dia. Oleh si perempuan yang berdusta tadi. Wa thubutu tawabi'u dhalik. Dan juga ihtijabu maharimihi wa aqaribihi anhu. Akibat dia berdusta ketika dewasa, si anak ini akhirnya berhijab, kalau perempuan, dari laki-laki yang sesungguhnya saudaranya sendiri. Dari laki-laki yang sesungguhnya bapaknya sendiri. Karena dikira orang lain. Karena waktu itu berdusta dia hamil. Ketika sudah besar, dianggap orang lain. Maka dia berhijab. Padahal harusnya tidak perlu berhijab. Itu saudaramu. Itu abimu. Bisa juga sebaliknya. Orang yang bukan mahramnya, karena dianggap saudaranya, karena waktu itu dia berdusta. Dibilang bin fulan, padahal bukan bin fulan. Akhirnya dia dalam keadaan tidak berhijab dengan saudara-saudara bapaknya, padahal itu bukan bapak aslinya. Wa rubbama tazawwaja dawat maharimihi, bahkan bisa jadi efek jeleknya mengerikan. Tiba-tiba anak ini melamar anak itu, padahal saudaranya sendiri. Bagaimana? Apa yang terjadi nanti? Pernikahan kakak beradik. Karena tidak diketahui, disembunyikan. Wa hasala fi muqabalati dzalik, dan juga terjadi akibat itu semua, ilhaquhu bighairi abihi, sepanjang hidupnya anak ini disebut bin fulan padahal bukan anaknya fulan. Padahal man nasaba ila ghairi abi faqad kafar. Walaupun kufur amali, tapi itu menunjukkan sangat besar ancamannya. Siapa yang menasabkan kepada bukan bapaknya, maka dia telah kufur. Wa thubutu tawabi'u dzalik, dan semua yang berkait dengan itu. Sangat banyak efek-efek jeleknya. Minal irsi minhu walahu, seperti warisan dari bapaknya atau untuk bapaknya terputus. Warisan untuk anaknya atau dari anaknya terputus juga. Wa man ja'ala aqaribal mulhaq bihi, atau malah sebaliknya, dia tidak berhak mendapat warisan dari bapak yang dinamakan dengannya padahal bukan, dia jadi berhak. Wa fi dzalika minasyarri wal fasadi ma la ya'lamuhu illa rabbul ibad. Maka di sana akan terjadi kerusakan, kejelekan-kejelekan yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Rabbul Ibad. Walau lam yakun fi dzalik illa iqamatuha ma'a man nikahuha batil fi haqqih wa fihi al-israr 'ala al-kabirati al-'azimah wa hiya az-zina lakafa bidzalika syarra.
Kata beliau, kata Syekh Sa'di rahimahullah, kalau saja tidak ada kerusakan tadi kecuali satu, ini pernikahan wanita tadi batil. Mengapa batil? Karena nikah di masa iddah. Dia masih hamil, sudah menikah dengan orang lain, dan itu tidak sah. Wa fil israr 'ala al-kabiratil 'azimah, dan dia terus menerus seperti itu bertahun-tahun. Artinya terus menerus di atas dosa besar. Wa hiya zina, yaitu zina. La kafa bidzalika syarra, itu saja sudah cukup sebagai perkara yang mengerikan. Cukup sebagai kejelekan. Wa amma kitmanul haid, kalau menyembunyikan haid, بأن استعجلت وأخبرت به وهي كاذبة ففيه من انقطاع حق زوج عنها. Kalau berdustanya masalah haidnya sekarang, bahwasanya dia belum haid, bilang sudah haid, sudah selesai. Ada madaratnya juga kalau dia menyembunyikan haidnya, berdusta dalam masalah haid, yaitu hilangnya hak suami. Hilangnya hak suami, karena di masa iddah masih haknya suami. Tidak boleh para wanita di masa iddah berhubungan dengan laki-laki lain, telepon-teleponan dengan laki-laki lain, atau merencanakan pernikahan dengan fulan wa fulan. Tidak boleh, haram. Masih hak suamimu, masih hak suamimu. Siapa tahu akan rujuk, mungkin besok atau lusa, atau minggu depan, atau bulan depan. Masih ada 3 bulan. Tetapi karena dia berdusta, hak suami jadi hilang. Harusnya baru 2 bulan, dia bilang sudah 3 bulan. Atau maksud saya haid, sudah 3 kali haid. Berdusta. Ini khairin a'azakumullah. Madaratnya adalah menghilangkan hak suami. Inqita' haqqi zawji anha. Wa ibahatuha li ghairihi. Dan sebaliknya, memberikan haknya bukan kepada suaminya, malah kepada orang lain. Wa ma yatafarra' an dzalika minasyarr. Dan itu pun akan bercabang-cabang dengan sekian kejelekan. Kama dzakarna, sama dengan yang tadi. Bagaimana kalau ternyata dia cepat-cepat pengen selesai, pengen nikah dengan orang yang dia pilih sendiri, merasa dia janda, boleh memilih sendiri ila akhirih. Ternyata belum 3 bulan, baru 2 bulan dia katakan sudah 3 kali haid. Karena ketika dicerai 1 haid, 2 kali haid, 3 kali haid, baru 2 bulan berarti kan? Selesai 3 haid. Khanifina azakumullah. In kadzabat wa akhbarat bi'adami wujudil haid. Kalau dia berdusta dan menghabarkan bahwa dia tidak haid, atau sebaliknya, litulil iddah fata'khud minhu nafaqata ghairi wajib alaih. Sekarang sebaliknya, kalau sebaliknya dia sesungguhnya sudah habis, mengatakan belum. Bagaimana sudah haid? Belum. Bagaimana sudah haid? Belum. Apa madaratnya? Madaratnya berarti wanita ini mengambil hak yang bukan haknya. Karena di masa iddah masih kewajiban suaminya. Kewajiban memberi nafkah, memberikan tempat, memberikan semua kewajiban itu tetap di masa-masa iddah. Harusnya sudah habis, masih bilang belum terus. Terus nafkah dikasih. Apakah tiap hari atau tiap pekan? Atau mungkin tiap bulan? Barakallahu fikum. Ini juga kezaliman. Artinya dia mengambil apa yang bukan haknya. Fata'khud minhu nafaqatan ghairi wajib alaih. Mengambil nafkah dari suaminya atau dari bekas suaminya yang sesungguhnya bukan haknya, karena harusnya dia sudah selesai iddahnya. Bal hiya suhtun 'alaiha muharramah. Bahkan sesungguhnya harta yang dimakannya adalah harta yang haram. Min jihataini, dari 2 sisi.
Yang pertama, min kauniha la tastahiquhu. Alasan pertama, karena itu harta yang bukan haknya. Wa min kauniha nisbatuhu ila hukmi syara' wa hiya kadhibah. Yang kedua, haram dari sisi dia menganggap bahwa itu sebagai hukum syariat, padahal itu bukan hukum syariat, dusta. Karena hukum syariat sudah habis masa iddah. Wa rubbama raja'aha ba'da inqidha'il iddah. Ada madarat lain lagi. Setelah lewat masa iddah, tapi si wanita tadi berdusta. Belum. Akhirnya suami punya pikiran lain, ingin merujuknya. Akhirnya dirujuk kembali dalam keadaan sudah selesai masa iddah. Tak boleh. Harus nikah kembali. Kacau lagi. Kacau dia, karena dia kumpul dengannya tanpa nikah. Astagfirullah. Kumpul dengan seorang wanita tanpa nikah. Ketika sudah habis masa iddah, dia orang lain. Setelah habis masa iddah, dia orang lain. Kalau engkau akan menikahinya, melamar kembali, akad nikah kembali dengan walinya. Dengan mahar. Seperti semula. Apalagi kalau ternyata itu sudah talak yang ketiga. Dia bingung, ini talak ketiga, kalau sampai lepas masa iddahnya habis, saya tidak akan bisa menikahi lagi selama-lamanya. Karena ini sudah 3 kali saya cerai. Ini sudah yang ketiga. Maka dia berpikir untuk merujuk saja. Kita rujuk. Padahal sudah habis masa iddahnya 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu. Karena wanita ini berdusta. Berpikir supaya dapat nafkah, belum haid. Akhirnya dirujuk. Dalam keadaan tidak halal baginya. Hidup berdua sekian lama dalam keadaan tidak halal baginya. Bagaimana kira-kira? Azim. Perkara besar. Itu juga madarat. Fayakunu dhalika safahan likauniha ajnabiyatan anhu. Maka itu adalah na'udzubillah perkara yang sangat busuk, yang jelek. Karena wanita itu ajnabiyah. Sudah orang lain. Bukan apa-apanya. Di Indonesia punya istilah yang sangat jelek sekali. Kumpul kebo. Nah, jelek sekali. Dan memang pantas. Kalau seorang berdua dengan orang lain yang bukan istrinya, satu rumah terus menerus, ya benar. Emang seperti binatang. Tetapi dia dalam keadaan tidak tahu menahu. Dikira masa iddah belum habis. Siapa yang salah? Wanita tadi yang berdusta. Maka Allah katakan dengan tegas dalam ayat ini, la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Tidak halal bagi mereka para wanita yang dicerai untuk menyembunyikan apa yang ada pada dirinya, di rahimnya. Kalau haid, katakan haid. Kalau hamil, katakan hamil. Jangan disembunyikan. Akan kacau nanti masalah nasab, akan kacau masalah kemasyarakatan, akhlak akan rusak semuanya. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Ditegaskan lagi. Ini kalau memang mereka benar-benar beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Katakan dengan jujur. Kalau memang beriman pada Allah dan hari akhir. Al-mu'min la yakdzib. Seorang beriman itu enggak akan berdusta. Orang beriman mungkin berbuat dosa, mungkin berbuat begini, mungkin begitu, mungkin begini, mungkin punya salah, punya alpa, terjerumus dalam kesalahan, terjerumus dalam kezaliman. Dusta? Tidak. Al-mu'min la yakdzib. Al-mu'min la yakdzib. Seorang mukmin enggak akan berdusta. Tetapi kalau ini berdusta, maka sungguh keterlaluan. Allah katakan kalau mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, jujur. Jangan sembunyikan apa yang ada di rahim-rahim mereka. Fasudurul kitmani minhunna dalilun ala adami imanihinna billahi wal yawmil akhir. Berarti maknanya munculnya kedustaan, menyembunyikan apa yang dalam rahimnya para wanita tersebut
menunjukkan kalau mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, atau dipertanyakan keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Wa illa falau amana billah, karena kalau mereka benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir, nggak akan berani berdusta. Arafna annahunna mujziyat. Kalau dia beriman pada Allah dan hari akhir, mereka akan tahu bahwa mereka akan dihisab yaumul qiyamah. Kalau dia beriman pada hari akhir, dia tahu bahwa dia akan mempertanggungjawabkannya nanti yaumul qiyamah. Kalau beriman. Mujziyat an a'malihinna. Mereka akan dibalas atas perbuatan-perbuatan mereka. Lam yasdur minhunna syai'un min dzalik. Maka tidak akan muncul kedustaan pada seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Wa fi dzalika dalilun ala qabuli khabaril mar'ah. Subhanallah, para ulama sangat jeli dalam mengambil faedah dari ayat dan hadis. Dari ayat ini juga ada faedah bahwa berita, riwayat dari seorang wanita diterima. Dari mana kita tahu tentang apa yang ada dalam rahimnya, kecuali dari ucapan wanita tersebut? Dipercaya? Naam, dipercaya. Berarti bisa diterima berita dari seorang wanita? Bisa. Maka beberapa riwayat diriwayatkan dari wanita, dari sahabiyat atau dari tabi'iyat atau yang berikutnya. Wa fi dzalika dalilun ala qabuli khabaril mar'ah amma tukhbir bihi an nafsiha, khususnya berita yang diberitakan oleh seorang wanita tentang apa yang ada pada dirinya atau tentang sesuatu yang berkait dengan dirinya. Diterima riwayatnya atau diterima ucapannya. Minal amri alladhi la yattali' alaihi ghairaha, khususnya pada perkara yang tidak bisa dilihat orang lain kecuali wanita itu sendiri. Kal haidi wal hamli wa madha, itu haid, hamil dan juga perkara yang berkait dengan urusan suami istri. Sehingga ketika yang lapor istrinya, yang lapor suaminya, kemudian istrinya menolak, diterima. Berarti bersumpah dengan nama Allah, sumpah dengan nama Allah. Oh, saya tidak disentuh kecuali oleh suami saya. Suaminya ngotot, saya sejak sekian lama tidak mendatangi dia, kok dia bisa hamil? Diterima kan? Diterima. Lantas bagaimana? Dia bersumpah bahwa dia tidak disentuh siapapun. Lakinya bersumpah bahwa ini bukan dari saya. Maka terjadilah yang namanya li'an. Li'an, saling melaknat antara suami dengan istri di hadapan hakim. Kamu siap bersumpah 4 kali? Siap. Dan yang kelima kali, laknatullah atas yang berdusta. Siap. Kamu juga siap? Siap. Maka namanya li'an, dibacakan sumpah tadi dengan laknat di akhirnya, dan kemudian dipisahkan paksa antara suami dengan istri. Urusannya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berdusta wallahu taala alam akan terkena laknat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kembali kepada kitab kita. Qala Syekh Sa'di selanjutnya, "Tsumma qala", kemudian Allah berfirman, "Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik." Suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuknya. Aili azwajihinna madamat mutarabbisah fi tilkal iddah an yurduhunna ila nikahihinna. Kata Syekh Sa'di rahimahullah bahwa para suami-suaminya setelah menceraikan mereka, selama mereka masih di masa iddah, punya hak untuk merujuknya kembali. Punya hak untuk merujuknya kembali. Bahkan lebih berhak. Tidak ada orang lain yang berhak selain suaminya. An yarduhunna ila nikahiha, untuk merujuk kembali, untuk menikahinya.
In aradu islaha. Kalau memang mereka menginginkan islah, menginginkan kebaikan dan perbaikan, menginginkan perbaikan. Ay raghbatan wa ulfatan wa mawaddatan. Karena raghbah, keinginan dua belah pihak. Karena ulfah, sudah rujuk atau hatinya sudah jinak, sudah akur kembali, itu ulfah. Wa mawaddah, karena saling sayang, saling mencintainya. Kembali. Berarti kharaja minhu madza? Kharaja minhu, berarti yang keluar dari sini adalah kalau bukan aradu islaha, tapi aradu ifsada. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Sebagaimana yang pernah kita bahas sebelum ayat ini. Sengaja ingin menyiksa istrinya. Kalau saya ceraikan dia akan nikah sama orang lain. Ditalak. Sampai sudah hampir habis nikahnya, sampai habis iddahnya, dirujuk kembali. Kemudian tidak disentuh, tidak didatangi sampai 4 bulan. 4 bulan dituntut lagi oleh hakim. Ya, saya cerai. Dibiarkan sampai hampir habis masa iddahnya, dirujuk kembali. Dibiarkan kembali. Hada aradu islaha, aradu ifsada, berarti dia menginginkan ifsad, kerusakan. Lebih baik ceraikan saja. Tidak boleh demikian. Fatadruhunna kal mu'allaqah, kamu biarkan mereka kal mu'allaqah, seperti barang yang tergantung. Dinikahi seperti istri tidak, diceraikan pun tidak. Ini penyiksaan. Ini penyiksaan haram. Tetapi kalau memang saling menginginkan, sama-sama raghbah, ada kejinakan hati, ada kasih sayang, maka silakan. Itu lebih baik. Wasulhu khair. Wasulhu khair. Wa mafhumul ayah annahum in lam yuridul islah falaysa bihaq biraddihinna. Mafhumnya, kalau mereka tidak menghendaki perbaikan, maka tidak berhak, tidak pantas merujuk kembali. Fala yahillu lahum an yuraji'uhunna liqasdil madarrah. Tidak halal bagi para suami untuk merujuknya kembali hanya karena ingin merusak. Apa diantaranya? Diantaranya sudah kita sebutkan tadi. Ada pula tujuan lain yang juga jelek. Sampai si istri yang disuruh untuk meminta cerai ke hakim. Oh, saya tidak akan ceraikan. Terus disiksa seperti itu. Sampai ketika istri sudah meminta dengan sangat, mau apa? Untuk apa saya demikian? Kalau nggak dianggap sebagai istri, ceraikan saja saya. Tidak. Sampai suaminya bilang, kamu minta ke hakim. Khulu. Ternyata yang dikejar adalah dia tidak ingin hilang maharnya. Kalau yang meminta khulu adalah sang istri, kembalikan maharnya. Kembalikan mahar. Kalau suami yang mengatakan saya ceraikan kamu, hilang mahar, nggak diambil kembali. Tetapi kalau sang istri yang menuntut khulu ke pengadilan dan diterima, syaratnya kembalikan maharnya. Ini barakallahu fikum madar. Hada madar. Wa tatwilil iddah 'alaiha, atau sekedar ingin memanjangkan iddahnya. Wal yamliku dzalik, apakah boleh demikian? Ma'hadal qasd, dengan tujuan yang seperti ini? Fihi qaulan, di sana ada 2 pendapat. Al-jumhur ala annahu yamliku dzalik. Jumhur menyatakan bahwa suami memiliki hak yang seperti itu. Dia tidak pengen menceraikan, biar saja. Ma tahrim, haram secara hukum, haram karena ada dalam ayat ini. In aradu islaha, kalau mau islah. Kalau bukan islah, jangan. Tetapi suami punya hak. Dia mencocoki hukum iddah. Masih masa iddah, dirujuk. Boleh. Tidak disentuh, tidak lebih dari 4 bulan.
boleh. Setelah hampir 4 bulan kurang 1 hari, diceraikan. Kemudian sampai habis masa iddah dirujuk kembali, tidak ada pelanggaran. Sehingga kata jumhur, secara hukum dia punya hak seperti itu. Artinya tidak melanggar hukum cerai, tidak melanggar hukum iddah, tidak melanggar hukum ila. Tetapi hal yajuz, haram. Maka dikatakan yamliku dzalika ma'at tahrim, katanya jumhur. Was-sahihu annahu idza lam yuridil islah la yamliku dzalik. Yang sahih kata Syekh Sa'di rahimahullah, yang sahih kalau dia menginginkan bukan islah tidak boleh. Karena ayatnya sudah tegas menyatakan in aradu islaha. Kalau bukan untuk islah, hanya ingin menyiksa istrinya, fahadha haram. La yamliku dzalik, dia tidak memiliki hak. Kama huwa zahirul ayatil karimah, sebagaimana yang zahir tampak di dalam ayat tersebut. Ayat yang mulia tersebut. Wa hadhihi hikmatun ukhra fi hadat tarabbus, dan ini hikmah lainnya dari menunggu masa iddah. Apa itu? Wa hiya annahu rubbama anna zawjuha nadima ala firaqihi laha faja'alat lahu hadhihi al-muddah liyatarawwa biha wa yaqta' nadharahu. Apa itu hikmah yang dimaksud? Hikmah berikutnya kesempatan buat sang suami untuk berpikir kembali. Mungkin ketika diceraikan pertama kali sedang panas-panasnya, sudah sampai ke ubun-ubunnya, marahnya, talak kamu ila akhir, selesai. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai sebulan, masih dalam masa iddah. Berpikir ulang sudah beda, karena sudah mulai dingin. Berpikirnya sudah mulai sehat. Kenapa kok saya cerai ya? Padahal dia itu begini, dia itu begitu. Ingat yang baik-baiknya. Tambah lama, tambah gelisah dia. Ini salah saya. Mulai dia dekati kembali istrinya, dia ajak untuk rujuk kembali. Ini juga hikmah. Kalau begitu cerai langsung pisah dan langsung berhak dia untuk nikah lagi, maka ketika suami menyesal sudah jadi istri orang. Ini subhanallah, Allah membuat syariat yang penuh hikmah. Hikmah yang tadi sudah kita sebutkan, terjaganya nasab, tidak akan tercampur karena ditunggu sampai bebasnya rahim. Tidak akan terjadi kekacauan. Sampai juga agar suami bisa berpikir ulang. Barangkali setelah dingin berubah pikiran, mau merujuk kembali, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Dan tidak perlu nikah lagi kalau dalam masa iddah. Sebagian ulama menyatakan cukup dengan jima, berarti dia rujuk. Sebagian lagi, walaupun butuh untuk mengikrarkan, tapi ikrar sesama mereka. Saya rujuk engkau. Iya, cukup. Senyum saja sudah cukup. Nah, ini barakallahu fikum, tidak perlu pakai nikah ulang. Qala, sudah habis waktu ya? Hah? Atau belum? Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.